Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Rifani, saya dari kelas 10 IPA 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi saya yang berjudul Mengapa di Indonesia ada keanekaragaman budaya. Nah, apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan adalah pola pikir manusia. Kebudayaan merupakan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya dalam kehidupan masyarakat yang menjadi milik manusia. Banyak sekali budaya yang terdapat di dalam bangsa kita ini. Terkadang kebudayaan di suatu daerah bisa berbeda dengan kebudayaan di daerah yang lain. Kebudayaan ini tentu saja telah disetujui oleh masyarakat yang menjalani kebudayaan tersebut. Saya melihat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kebudayaan itu bisa berbeda-beda. Inilah faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman budaya. Yang pertama, tempat tinggal. Di mana seseorang itu tinggal mempengaruhi suatu kebudayaan yang mereka jalani. Misalnya, seseorang yang tinggal di daerah pantai, mata pencarian hidupnya tidak mungkin mencari teh karena tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, ada pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar ini tidak terbatas. Misalnya, bagi daerah Jawa Tengah lalu terpengaruh oleh Jawa Timur. Bagi Jawa Tengah, Jawa Timur itu termasuk pengaruh dari luar. Namun, pengaruh dari luar ini juga termasuk pengaruh dari bangsa asing yang dulu memang pernah menjajah Indonesia. Misalnya, di Indonesia bagian timur banyak yang menganut agama Kristen, sedangkan di bagian barat banyak yang menganut agama Islam karena terpengaruh Turki dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada iklim. Iklim juga mempengaruhi kebudayaan yang dijalani oleh masyarakat loh. Hawa dan suhu lingkungan juga dapat menentukan apa yang kita lakukan. Misalnya, bagi orang-orang yang tinggal di daerah Eropa, udara di sana dingin, sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang dapat menghangatkan badannya. Salah satunya dengan meminum alkohol. Sedangkan di Indonesia, hal tersebut dilarang untuk dilakukan karena Indonesia beriklim tropis sehingga udaranya tidak terlalu dingin dan juga terkadang tidak begitu panas, sehingga memang tidak membutuhkan alkohol untuk dikonsumsi. Yang keempat, ada turunan dari nenek moyang. Nah, turunan dari nenek moyang ini atau bisa dikatakan semacam tradisi yang diturunkan kepada setiap anggota keluarganya, misalnya bahasa Jawa yang berbeda-beda. Padahal namanya itu sama-sama bahasa Jawa. Hal ini dikarenakan keturunan dari nenek moyang kita yang terdahulu. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa tersebut sehingga dari generasi ke generasi bahasa yang digunakan berbeda-beda. Walaupun biasanya tingkat kekentalan berbahasa daerah itu semakin berkurang. Yang kelima, ada mobilisasi. Mobilisasi ini dapat menciptakan budaya baru. Misalnya, ada orang Jawa yang tinggal di Palembang, sehingga apa yang ada di suku Jawa, orang tersebut digabungkan dengan apa yang ada di Palembang. Sehingga terbentuk budaya baru atau yang biasa kita sebut terjadi akulturasi. Yang keenam, ada kepercayaan. Kepercayaan juga mempengaruhi kebudayaan. Misalnya di daerah Bali kebanyakan menganut agama Hindu, sedangkan di Medan banyak yang menganut agama Kristen. Ritual-ritual dan upacara agama yang dilakukan di setiap daerah tersebut berbeda-beda, dan hal ini karena dipengaruhi oleh perbedaan kepercayaan. Tidak hanya dari ciri-ciri fisik, misalnya alat-alat berburu, alat-alat bertani, senjata, tetapi juga unsur-unsur kebudayaan yang lebih abstrak dari sistem sosial atau sistem budaya. Misalnya unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara-upacara keagamaan, atau adat istiadat. Nah, kebudayaan yang memang beraneka ragam ini, tetapi perbedaan itulah yang membuat kebudayaan itu menjadi unik dan khas. Kebudayaan yang sekarang masih ada ini harus dapat kita lestarikan bersama agar dapat tetap terus ada dan tidak hilang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.